Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal Falevi. Saya dari jurusan Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan teknik kompilasi dan compiler mini yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman C#. Dan saya juga nanti akan menjelaskan kesalahan leksikal itu, kesalahan semantik, dan kesalahan sintaksis itu, atau analisa leksikal, semantik, dan sintaksis. Jadi ini adalah program UTS dari mata kuliah teknik kompilasi. Jadi langsung saja kita mulai ya. Oke, di sini sudah jelas ada beberapa daftar gambarnya. Nah, oke, ini penjelasan teknik kompilasi. Teknik kompilasi merupakan teknik yang membaca suatu program yang ditulis dalam suatu bahasa sumber atau source language dan menerjemahkannya ke dalam suatu bahasa sasaran atau target language. Nah, ini ada gambarnya, berawal dari program sumber ke kompilator, ke bawah pesan kesalahan, error message, dan ke samping bahasa sasaran. Di sini ada jenis fase, ada gambarnya, bisa kita lihat program sumber, ke bawah penganalisa leksikal. Ini di sini analisa dibagi menjadi 3 ya, penganalisa sintaksis dan penganalisa semantik. Ke samping ada sintesa. Di atasnya ada program sasaran. Oke, ini jadi pembentukan kode, dan ini pengoptimal kode, dan jadinya tabel simbol. Proses kompilasi dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar. Analisa program sumber dipecah-pecah dan dibentuk menjadi bentuk antara intermediate representation. Secara umum, proses dalam tahap analisis terdiri dari 3 bagian utama, yaitu penganalisa leksikal, membaca program sumber karakter demi karakter mengacu pada pila ketentuan dalam bahasa sumber. Tiap token yang dihasilkan disimpan ke dalam tabel. Simbol karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai tidak dikenal. Yang kedua, penganalisa sintaksis, menganalisa kesesuaian pola deretan token dengan aturan yang ditentukan dalam bahasa sumber per baris. Yang ketiga, penganalisa semantik, memeriksa token dan ekspresi dari batasan yang ditetapkan. Contoh, panjang maksimum identifier 8 karakter, ekspresi tunggal 80 karakter, nilai di bilangan bulat minus 32768 sampai 32767. 2 itu sintesa, membangun program sasaran yang diinginkan dari bentuk antara. Untuk tahap sintetis terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembangkit kode antara, membangkitkan kode antara berdasarkan pohon parsing. Selanjutnya diterjemahkan oleh waktu penerjemah berdasarkan sintaksis. Pengoptimal kode, melakukan optimasi atau penghematan space dan waktu komputasi jika mungkin terhadap kode antara. Yang ketiga, pembangkit kode, membangkitkan kode dalam bahasa target tertentu, misalnya bahasa mesin. Di sini ada penjelasan kode antara atau intermediate code. Merupakan hasil dari tahapan analisis yang dibuat oleh kompilator pada saat mentranslasikan program dari bahasa tingkat tinggi. Kegunaan dari kode antara sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperkecil usaha dalam membangun kompilator. Yang kedua, proses optimasi masih lebih mudah. Beberapa strategi optimasi lebih mudah dilakukan pada kode antara daripada pada program sumber atau pada kode assembly dan kode mesin. Yang ketiga, bisa melihat program internal yang mudah dimengerti. Penanganan kesalahan. Kesalahan program dapat berupa 1. Kesalahan leksikal, kesalahan dalam mengetik atau mengeja. Contoh den dituliskan dengan ten atau
THN. 2. Kesalahan sintaks. Kesalahan dalam operasi aritmatika dengan tanda kurung yang jumlahnya kurang. Contoh A sama dengan X plus buka kurung B bintang buka kurung C plus D tutup kurung. Kesalahan semantik, tipe data yang salah. Contoh int C titik koma C sama dengan 1.5 bintang 0.78. Variabel belum didefinisikan. Contoh B titik koma sama dengan B tambah 1. Tetapi B belum didefinisikan. Ini ada beberapa langkah-langkah penanganan kesalahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeteksi kesalahan. Yang kedua, melaporkan kesalahan. 3. Tindak lanjut pemulihan atau perbaikan. Sebuah kompilator yang menemukan kesalahan akan melakukan pelaporan kesalahan yang biasa meliputi 1. Kode kesalahan, 2. Pesan kesalahan dalam bahasa natural, 3. Nama dan atribut identifier, 4. Tipe-tipe yang terkait bila type checking. Contoh, error message, error 162, jumlah. Sama dengan unknown identifier, artinya kode kesalahan 162, pesan kesalahan unknown identifier, yang 3 nama identifier atau jumlah. Adanya pesan kesalahan tersebut akan memudahkan pemrogram dalam mencari dan mengoreksi sumber dari kesalahan. Di sini ada gambar kode program bahasa pada C#. Di sini bisa kita lihat contoh kode program bahasa C#. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana analisis leksikal pada kode program bahasa C# ini. Analisis leksikal berhubungan dengan pengejaan keyword. Contoh di pemrograman ini adalah console.write buka kurung tutup kurung, console.read key buka kurung tutup kurung. Jadi analisis leksikal pada bahasa pemrograman C# ini ada pada sintaks yang seperti ini. Nah, analisis semantik. Analisis ini berhubungan dengan tipe data dan variabel. Yang terdapat di program ini adalah tipe data, static double, dan variabel A, B, C. Di sini adalah analisis semantik. Bisa kita lihat ini analisis semantiknya. Oke, yang ketiga, analisis sintaksis. Analisis ini berhubungan dengan sintaks. Contohnya adalah C sama dengan math .sqrt buka kurung A bintang A plus B bintang B tutup kurung titik koma. Jika tanda kurung dan titik komanya hilang, maka akan terjadi error atau hasil yang muncul tidak seperti yang diinginkan. Bisa kita lihat ini adalah analisis sintaksisnya. Nah, ini ada beberapa hasil error pada bahasa C#. Salah penulisan pada tipe data, double menjadi double, double menjadi double. Ini bisa kita lihat, ini dia kesalahannya. Nah, kesalahan semantik. Pada gambar di bawah ini, variabel A belum didefinisikan sehingga terjadi error ketika variabel A dipanggil. Nah, kesalahan sintaksis. Kesalahan terletak di kurangnya tanda tutup kurung dalam operasi aritmatika. Nah, ini setelah B ini seharusnya ada tutup kurung. Kalau tidak ada seperti ini, maka hasilnya akan error. Nah, ini contoh compiler mini. Di sini saya akan merunning sebuah kode program bahasa C#. Nah, untuk hasilnya ini ada di sini ada from inputan kode program. Nah, di sini ada hasil analisa leksikal.
Di bawah ini ada tabel simbol analisa leksikalnya. Jika kita ingin mengeksekusi, kita klik ini, dan jika kita ingin mereset kode program tersebut, kita bisa klik ini. Atau jika kita perlu bantuan atau kita menemui kesalahan, kita bisa klik ini. Dan jika ingin keluar, kita bisa klik ini ya. Jadi di sini saya sudah mengcopy tadi kode programnya. Oke. Ini sudah saya input kode programnya. Lalu kita eksekusi. Nah, di sini sudah ada hasil analisa leksikalnya. Using identifier, oke, semua identifier. Nah, di sini sudah saya, ya hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk kesimpulannya, teknik kompilasi merupakan teknik yang membaca suatu program yang ditulis dalam suatu bahasa sumber source language dan menerjemahkannya ke dalam suatu bahasa sasaran atau target language. Proses kompilasi dari suatu kompilator pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu bagian analisis dan bagian sintesis. Tahap analisis program yang ditulis dalam bahasa sumber dibagi dan dipecah ke dalam beberapa bagian yang kemudian akan dipresentasikan ke dalam suatu bentuk antara dari program sumber dalam compiler mini yang sudah dibuat ketika memasukkan kode pemrograman untuk menganalisa fase kompilasi. Maka hasilnya akan dipisah-pisahkan ke dalam tabel atau informasi atau simbol yang tersedia. Oke, jadi itu saja yang saya buat untuk program UTS teknik kompilasi. Di situ saya sudah menjelaskan bagaimana program leksikal, semantik, dan sintaksis, dan saya juga memberikan kesalahan leksikal, kesalahan semantik, dan kesalahan sintaksis. Sekian dari saya, Ahmad Faisal Falevi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.